Selesai doa tangan aku gini, terus tiba aku tetesan darah gitu dari atas, kayak tes kayak. Terus pas lihat atas kayak wah lampu nih semuanya, dari mana kayak berasal. Aku nengok sebelah kanan aku, ternyata ada aku di situ, ada diriku sendiri gitu, kayak ih aneh banget gitu dia pakai ragaku, dan aku kayak marah gitu kan. Tapi setiap abis syuting aku mandi garam. Aku pun dibotolin. Masih antara percaya nggak percaya tapi percaya. Kebetulan aku dan Yunita kita sama-sama berdarah ungu ya. Kita Borahe. Ya. Dan FYI abis ini dia minggu depan dia pergi lagi ke Jepang lagi untuk nonton konser yang sama. Karena bukankah itu tugas sesungguhnya seorang istri? Oh betul. Hai Detikers, selamat datang di Kepo Bareng Detik. Yeay! Jadi kitab Si Jin dan Ilin adalah dua kitab yang menuliskan amalan manusia. Kitab Si Jin itu menuliskan amalan-amalan yang buruk dan kitab Ilin adalah kitab yang menuliskan amalan-amalan baik gitu. Ayo siapa yang baru tahu tunjuk tangan. Kalau kaitan dengan film yang pertama, sebenarnya tidak ada karena ini memang original dan kita cakupannya lebih luas, nggak cuma Si Jin tapi ada Ilinnya juga. Film ini bercerita tentang seseorang yang dihadapkan, itu lagi balik lagi kita tuh di dalam hidup ada dua pilihan, mau berbuat baik atau berbuat tidak baik. Orang ini namanya Yuli ini punya keluarga dan keluarganya ini tidak memperlakukan dia secara benar, secara apa yang seharusnya dilakukan sebagai keluarga. Banyak sekali ketidakadilan di hidup Yuli yang dirasakan dan banyak sekali kebahagiaan mungkin yang rasanya itu dirampas. Sampai akhirnya Yuli mencoba untuk mencari keadilan untuk hidupnya sendiri, mungkin dengan cara yang salah. Dia ingin menyakiti keluarganya yang sudah menyakiti dia, yaitu dengan santet gitu. Aku di sini berperan sebagai Yuli. Yuli ini karakternya sebenarnya di awal itu dia korban dan berangkat menjadi pelaku. Dia itu sebenarnya baik, sangat sayang orang tua, tulus gitu. Tapi karena banyaknya peristiwa yang terjadi, akhirnya dia berubah menjadi monster. Oh, ngeri. Oke, kalau aku Kawai dan di sini berperan sebagai Tika. Jadi Tika ini anak sulung gitu ya di keluarga ini. Aku keponakannya Biuli dan aku anaknya Ibu Laras di sini. Tika ini anak yang dia sih cenderung pendiam karena di rumahnya itu memang sudah penuh masalah gitu ya. Dan dia sebenarnya tidak setuju juga dengan perbuatan tidak adil keluarganya ini kepada Biuli, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh untuk membantu Biuli. Gitu, akhirnya dia mencari ketenangan di surau, tempat ngaji sama teman-teman, kayak gitu. Ya, kalau aku Dindakannya Dewi di sini berperan sebagai Laras. Laras itu adalah kakak tirinya dari Yuli yang diperankan oleh Yunita Siregar. Nah, Laras ini adalah karakter seseorang anak yang dibesarkan dengan penuh kebencian dan juga amarah, dan dia akhirnya tumbuh menjadi seseorang yang sangat abusive lah gitu. Jadi begitulah kira-kira karakternya Laras lah di sini gitu. Di film ini aku ngerasa ikatan dramanya sangat kuat dan juga setiap karakter tuh background dan motivasinya sangat jelas. Betul. Dan juga teror-teror yang ditawarkan menurut aku sangat beda. Santetnya aja pun beda. Aku juga baru kali ini tahu santet udah bayar dukun tapi harus kita sendiri yang melakukan ritual gitu loh. Iya lagi. Terus santetnya juga nggak cuma kayak paku atau apa, ada bercampur-campur lah, ada hewannya, ada berbagai macam jenis santetnya di sini. Dan mungkin memang juga agak susah untuk dibandingin ya, karena memang yang sebelumnya pun ini sudah berbeda juga gitu ya. Betul. Dari yang Si Jin gitu.
Tapi yang pasti karena memang sutradaranya sama, jadi akan ada familiarity-nya gitulah gitu yang akan nanti teman-teman bisa lihat tanggal 17 nanti. Enggak sih Enggak sih, sebenarnya. kita lebih ke pasrah Iya, aja. Betul, doain aja ya Dan teman-teman. sambil berdoa, maksudnya excited banget juga. Mudah-mudahan film ini bisa diterima sama banyak orang. Karena Betul. kita pun sejujurnya ketika baca skripnya aja sangat tertantang dan wow, kok bisa ya ini eksekusinya gimana ya gitu, bingung. Betul. Pokoknya akan mengacak-ngacak emosi, rasa dan seru lah buat ditonton beramai-ramai sih sebenarnya ini. Kalau aku ya, kalau Boleh Tika. kalau dari aku sendiri banyak yang mengangkat fenomena santet itu sebenarnya juga sangat relevan sih ke masyarakat Indonesia gitu. Karena kita jangan sampai terkecoh dengan teknologi yang makin ramai gitu ya sekarang, tapi sebenarnya praktik santet itu juga masih bisa ditemuin bahkan di perkotaan sekalipun gitu loh. Jadi aku rasa ngangkat tema santet ini sangat merangkul masyarakat Indonesia banget gitu ya dalam dalam praktiknya ini gitu maksudnya. Dan sepertinya sih kultur santet atau black magic juga nggak cuma di Indonesia sih sebenarnya. Di mana-mana pun kan juga ada gitu loh, tidak hanya di Indonesia. Seperti ya yang kita tahu film kan mengcapture apa yang ada di kehidupan nyata. Jadi ya wajar aja sih kalau emang tema itu lumayan diminati, banyak diproduksi dan mungkin karena cukup dekat juga dengan apa yang ada di Indonesia gitu. Betul. Percaya nggak percaya ya. Iya. Tapi sebenarnya fenomena mistis yang agak lumayan, aku juga agak bingung ya antara kayak ini bener apa enggak gitu. Iya. Mau nggak percaya tapi kok ada, minta pakai logika tapi Pakai juga logika, nggak tapi- bisa kayak gimana. Iya, jadi itu yang paling, ya biarlah itu menjadi misteri. Wah. Siapa yang mulai duluan nih? Menakutkan ya. Aku ada sih di lokasi tapi sebenarnya lagi nunggu syuting. Cuma kejadiannya tuh di mimpi. Jadi aku nunggu syuting waktu itu udah malam, capek deh nunggu, mau tidur dulu gitu. Dan sebenarnya sebelum tidur itu udah mulai dengar suara-suara aneh lah gitu, kayak air nyala di kamar mandi tapi gak ada orang, gak ada suara langkah kaki juga, tapi ya udah. Nah pas tidur itu aku ngalamin ada 2 gitu loh gabungan, yang satu ketindihan, yang satu looping. Jadi aku kebangun di tempat duduk cashnya itu nggak bisa gerak, dan setiap aku berhasil gerak itu aku selalu balik situ lagi sampai ada satu titik ketika aku kembali duduk kayak gitu masih dalam mimpi, aku nengok sebelah kanan aku ternyata ada aku di situ, ada diriku sendiri gitu, kayak ih aneh banget gitu, dia pakai ragaku dan aku kayak marah gitu kan, tapi lagi-lagi karena ketindihan gak bisa ngapa-ngapain akhirnya kebangun. Udah kayak di trailer tuh, udah yang kayak gitu. Dan ya udah itu sih, itu salah satu yang bikin deg-degan juga gitu di proses syuting. Kalau kakak mungkin ada? Aku mungkin 2 kali ya. Yang pertama itu ketika aku baca mantra, aku tuh ngerasa mungkin karena aku terlalu fokus gitu, energi semua aku arahkan ke situ. Aku merem, ketika cut, aku melek tuh badan aku langsung mulai dari tangan, kesemutannya kayak menjalar gitu, kayak ini apa ya gitu. Habis itu aku langsung ngomong ke Bu Hadra, terus Bu Hadra bilang kayak istighfar nih, karena memang ini kita rangkai kata-kata santetnya ini mantra beneran gitu. Coba kita ganti aja beberapa katanya. Oke siap Bu, setelah ini saya akan lebih sadar kalau saya acting. Terus setelahnya pas hari-hari terakhir syuting, kayak kita lagi selesai doa mau mulai syuting, selesai doa tangan aku gini, terus tiba-tiba aku tetesan darah gitu dari atas, kayak tes gitu kayak. Terus pas lihat atas kayak wah lampu nih semuanya, dari mana kayak dia berasal. Jadi ayo mulai syuting lagi yuk, bismillah gitu. Kalau aku alhamdulillah sih selama syuting nggak ada ya, maksudnya ya untungnya gitu. Walaupun ya ada kejadian-kejadian lucu lah ya sebelum syuting, tapi buatku ya itu nggak masalah gitu. Walaupun ya itu kejadian yang agak sulit dijelaskan menggunakan akal sehat gitu kan pas lagi reading. Cuman selama syuting, karena mungkin ini kita menceritakan tentang sesuatu dunia yang
bersandingan dengan kita pun gitu. Jadi kalau mau mulai syuting pasti permisi dulu gitu kan, minta doa izin dan bareng lain-lain. dulu. Walaupun kadang ya pasti ada perasaan-perasaan aneh yang kita rasain. Tapi setiap abis syuting aku mandi garam. Aku pun dibekelin. Masih antara percaya nggak percaya tapi percaya. Jadi terproteksi juga sebenarnya. ya walau alam, cuman ya katanya mandi garam biar menetralisir negatif, aura negatif. Jadi ya aku lakukan setiap hari setiap abis syuting. Tersulit. Kalau aku Jadi sih gantian. mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis perselingan dan perprostetikan itu tetap menjadi bagian paling sulit karena memang selain kita juga harus mengolah rasa, emosi dan lain-lain, juga fisik juga kan dibutuhkan cukup prima sih di situ. Jadi agak lumayan yang sulit ya, mungkin yang agak-agak action lah gitu, nemplok gitu kan, mental gitu kan, teriak sih, dan adegan teriak yang agak lumayan agak sulit karena memang ya itu sampai sempat waktu itu kita syuting 2 hari full, adegannya lumayan intens, banyak teriakan dan lain-lain, suaraku hilang. Jadi kalau misalnya kalian mendengar suaranya agak setannya serak, itu bukan setan, itu suaraku sendiri yang sudah mulai serak. Jadi suara hilang, itu sih yang lumayan sulit menurutku ya gitu. Kalau kamu apa? Kalau aku, aduh semuanya sulit lagi. Cuma ada satu scene, itu scene aku sama, oh iya betul, ada scene aku sama Kayunita. Aku gak bisa bilang scene yang mana, tapi yang pasti di scene itu banyak sekali informasi yang keluar. Jadi memang butuh emosi yang sangat kompleks gitu. Itu scene yang membuatku cukup overthinking ya selama 1 bulan reading, itu kayak kepikirannya itu mulu gitu. Dan waktu syutingnya itu aku sempet breakdown karena ngerasa aduh kok susah banget ya dapat emosinya ya gitu. Tapi untungnya ada tim dan Ibu Hadrah yang langsung datang ke set, langsung ngomong kayak, kenapa Kawai, apa masalahnya, coba ceritain gitu. Dan akhirnya setelah dibantu, ada Kak Dinda juga, ada Kak Yunita juga, akhirnya alhamdulillah bisa gitu. Nanti hasilnya bisa dilihat aja tanggal 17. Kakak, Aku pun sama, kalau secara emosional scene ketemu sama Tika, si Yuli ketemu Tika ini, nanti kalian nonton sendiri itu scene yang mana, itu sangat intens menurut aku, dan itu bener-bener kita antisipasi sedari awal syuting. Ini kapan yang diambilnya, itu karena berat sekali menurut aku juga secara emosional. Tapi satu lagi yang berat dan memorable itu ketika aku jadi dikafanin sih, itu lumayan sih mengguncang mental sedikit. Seperti di trailer. Langsung pengen sholat taubat ya? Iya, kayak wah, dikasih simulasi masa depan aku agak sedikit terguncang. Takut apa enggak aku dilabeli menjadi antagonis, karena di film Kitab Siji dan Ilin ini aku berperan sebagai karakter yang antagonis lagi. Kayaknya enggak ya, aku di tahap pasrah di usia 38 tahun ini. Mungkin dulu kalau ini pertanyaannya di usia 20 tahunan aku masih kayak aku enggak mau dilabeli gitu kan. Kalau sekarang ya udahlah, terserah orang mau bilang apa, enggak apa-apa, aku sudah nerima. Toh juga ternyata memang tetap bagiku ada keseruan lain memerankan tokoh jahat atau penjahat di sebuah film atau sinetron gitu, karena memang ya sulit sih. Sulit sih gitu. Jadi kayak tetap bagiku masih ada bahasa Indonesia tuh thrilling, rasa ya itu. Rasa serunya tuh masih ada gitu. Jadi ya buat kalau misalnya dilabelin nggak apa-apa. Aku udah ikhlas, legowo. Kalau misalnya dulu ya mungkin mungkin karena emang keterbatasan sarananya. Mungkin kalau sekarang udah ada sosial media yang lebih banyak gitu kan, jadi orang dengan jempol lebih bisa langsung gitu. Nah kalau dulu tuh reaksi penontonnya lebih ke bener-bener aksi nyata. Jadi di kehidupan nyata tuh aku udah lumayan sering mendapatkan hal-hal seperti itu sih. Termasuk kayak misalnya aku waktu itu pernah kecelakaan, pun juga ada yang berkomen yang kayak, wah akhirnya kecelakaan, doa gue dijabah gitu-gitu. Jadi jadi kalau dulu masih kayak yang begitu gitu, kayak dijambak, cakar apa itu udah hal yang biasa gitu. Jadi lumayan. Yang tidak sadar itu hanya sebatas peran, guys. Betul. Tapi ya sudahlah gitu. Lagian juga kita tidak bisa mengontrol orang juga kan, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa.
Kalau aku sendiri sih memang pengen explore banyak genre film gitu sebenarnya. Kalau kemarin memang sudah beberapa kali drama gitu, aku pengen coba horor gitu karena aku ngelihat skripnya, aku ngelihat deskripsi karakternya, wah ini sangat menantang banget nih untuk diperanin. Ini kayak bisa memperluas pengetahuan dan range untuk kedepannya gitu. Jadi kayak kenapa enggak kayak gitu. Aku pun sama. Karena kan juga masih baru berkarya belum banyak gitu, jadi pengen banget bisa punya kesempatan untuk explore banyak karakter, dan ini salah satunya karakter Yuli ini yang menurut aku sangat challenging, dimana ada perubahan emosi yang sangat signifikan yang terjadi di hidup dia. Aku juga awalnya sempat kayak bisa nggak ya gitu, tapi Bu Hadra dan Pak Sunil meyakinkan aku, Bismillah yuk kita sama-sama pelajarin, kita sama-sama membentuk karakter Yuli ini, dan makanya jangan lupa saksikan nanti. Tapi keren banget mereka berdua luar biasa performanya. Performanya luar biasa, pokoknya beda banget deh dari yang pernah The Tickers nonton di film-film manapun. Amin. Kita semua bisa Satu. Solid. Sultan nggak ada soalnya. Ya itu dia. Sultannya nggak ada di soal ini. Anak cewek lucu itu. Ada kesulitannya masing-masing ada kesulitannya sendiri sih, karena tiap tapi film mungkin secara fisik tetap horor sih, tetap horor tuh karena lebih double, lebih ekstra sih teknisnya betul. Itu juga apalagi memang kalau misal di Kitab Si Jin dan Ilin ini juga dramanya kan juga lumayan banyak gitu, betul. jadi lumayan double sih gitu. Jadi kayak misalnya hari ini kita di acak-acak secara emosional, besok kita di acak-acak secara fisik gitu. Ntar ganti-gantian. Betul. Ada yang satu hari dua-duanya. Tapi seru banget, menyenangkan, seru banget. Betul setuju. Kalau aku selain film perang ya, aku pengen banget main film perang. Aku pengen banget jadi karakter jahat di film superhero gitu, atau enggak sci-fi gitu. Keren sih. Iya, kayak entah apalah gitu, kayak Darth Vader atau apa, pokoknya karakter jahatnya banget gitu loh. Yang super jahat tapi film superhero ya. Sci-fi gitu atau apa gitu kan. Aku bisa melayang kah, aku bisa apa gitu kan. Iya kan? Aku bisa kemana gitu, pokoknya karakter jahat ya gitu. Tetap jahat ya. Tetap karakter jahat ya. Kalau aku pengen film action, tapi untuk karakter sebenarnya juga penasaran karakter antagonis sih. Tapi pengennya antagonis yang gak ketahuan antagonisnya gitu loh, yang kayak muka dua gitu. Soalnya pasti susah gitu kan, kayak itu gimana ya cara maininnya ya, cara bawain matanya, cara bawain muka itu gimana ya. Jadi itu sih paling karakter. Kayak Nita. Aku mungkin ada salah satu aku pernah nonton itu filmnya Kak Hanun, tau gak sih Kak? Yang dia gak bicara tapi cuma actingnya tuh berdasarkan mata gitu. Menurut tuh kayak wow bisa ya gitu. Jadi aku gimana sih caranya untuk acting tanpa berkata-kata, cuma lewat mata, cuma lewat bahasa tubuh tuh butuh ilmu lebih dalam. Betul. Menarik. Berguru dulu. Waduh, ini Indonesia apa internasional apa internasional apa? Aduh, aku kalau Indonesia ya, ini standar sih jawaban gue. Tapi kayaknya karena memang aku besar dengan pesonanya Nicholas Saputra sih. Iya pasti, karena aku kelahiran 87, 2001, 2002 itu aku masih SMA. Jadi Nicholas Saputra tetap paling tahta tertinggi di Indonesia. Kalau aku ya gitu. Kalau luar negeri mungkin Suga BTS. Tetap K-pop. Ya maksudnya yang aku benar-benar kayak crush banyak sih, cuman yang kayak agak lumayan halu dan effort sih kayaknya per Bang Tanan sih ya, BTS, Suga. Ya. Kalau aku aktor Kok malu sih Kak? aktor celebrity crush Indonesia, aktor Aryo Bayu. Wow. Yes. Baru dengar. Oke. Kalau luar kayaknya Hugh Grant deh kayaknya. Gila cakep banget itu Hugh Grant. Oke, sorry. Kayaknya Nita. Ya kalau aku menjelaskannya. Aku jadi dia nih agak jadi sebenarnya sebelum dia masuk nih aku
bener-bener cinta banget sama Bradley Cooper gitu. Terus setelah Ini dia masih masuk tahta pertama ya? tahta awalnya. awalnya nih Oke, gitu. oke. Bradley Cooper nomor 1. Abis itu dia masuk lah sosok laki-laki Korea ini, Jin BTS gitu. Jadi akhirnya dia nyalip, sekarang lagi di nomor 1, Bradley Cooper nomor 2. Tapi ya posisinya kayak tipis lah. Kebetulan aku dan Yunita kita sama-sama berdarah ungu ya. Kita borahe. Ya. Darah ungu, yoi. Oke, mungkin sepertinya yang bisa menjawab yang sebelah kanan dulu. Karena ini Gimana, yang Kak levelnya kayak kalau Maici ini kayak level 10 sih gue rasa. Karetnya 3 ini kok ini. Kecegilan yang sebelah sana. Sok aduh. Apa ya? Enggak kamu ikutin turnya dia itu. Iya sih lumayan sih itu kayak lumayan. aku bisa kemarin bener-bener cuma terbang sehari terus pulang lagi buat mengejar cinta tuh di Jepang kemarin. Dan FYI abis ini dia minggu depan dia pergi lagi ke Jepang lagi untuk nonton konser yang sama. Karena bukankah itu tugas sesungguhnya seorang istri? Oh betul. Mendukung. betul. Canda istri. Kalau kamu pernah nggak Kak? Aku pernah waktu itu aku kan sebenarnya kuliah di Jogja. Terus aku tahu Java Jazz itu Laufey mau datang pertama kalinya ke Indonesia. Oke. Terus aku kayak galau, aduh ini gimana ya, aku berangkat ke Jakarta coba buat nonton Laufey, terus kayak H-3 kayaknya aku kayak oke, gue berangkat aja gitu. Terus ya udah tuh. Iya benar. Langsung nyari itu. Kalau aku mungkin jadi gini di per-K-popan itu ada yang namanya photocard. Ya, photocard itu buat Detikers adalah kalau mungkin yang nggak tahu sebuah kertas yang di-print ya dengan gambar idola kita. Jadi itu aku koleksi sampai detik ini aku masih mengoleksi cukup banyak dan aku pernah ikut lelang photocard dengan harga yang lumayan fantastis buat satu photocard waktu itu dan aku dapetnya dari Jepang iya. Tapi pas sampai aku kayak ini cuman kertas di-print tapi aku happy. Tapi aku menang lelang itu. Iya, terus kayak ya jadi aku mengoleksi kartu-kartu printan itu sampai detik ini di usia aku 38 tahun aku masih koleksi print kartu. Iya. Support ya benar-benar. Kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin kita kebahagiaannya Iya, beda-beda ya. betul. Gimana gitu. Iya, gitu. Wow. Aduh Banyak lagi. Salah satunya ya Hadra Dayang Iya. Ratu aku sudah tercapai Hadra pun mimpinya. alhamdulillah. Betul ya. Alhamdulillah Ibu, lagi Bu. Aduh aku Gas, banyak Bu. lagi. Banyak banget lagi. Aku pengen Timo, aku pengen Yandi, aku pengen main filmnya Camila ya Aduh banyak banget. Riza. Banyak sih. Iya. Kita disebutin Banyak. satu-satu. Iya. Mungkin Mas semuanya Jo, mah diabsetin Abang semuanya. Jokan semuanya ya. Mungkin Hanung, kalau misalnya Om Hanung menonton juga. ini gitu kan. Buat ya Mas Anung juga Iya. belum ya. Wah banyak Semuanya yang tadi kita sebutin mungkin bisa. Betul. Iya betul. Kalau disebutin semua ngabsen jadi benar. Mendebarkan. intens. Sadis. Oke, untuk Detikers jangan lupa untuk saksikan film Kitab si Jin dan Iliyin yang akan tayang tanggal 17 Juli 2025 di bioskop. Sampai ketemu